Where did you... Kisah diawali di belakang sekeluarga yang baru membeli sebuah rumah di pedesaan sebab si ayah memiliki tugas untuk menjadi kepala dokter di kawasan ini. Sebelum ke pembahasan lebih dalam, kita perkenalan menyeluruh. Anak pertama bernama Ellen, anak kedua bernama Greg, si ayah bernama Dr. Louis, si ibu bernama Rachel. Listen to your mom. Don't, my friend. I corralled him for you, missus. Thank you. Diperkenalkan Jules Crandall, beliau memberitahu kediamannya tepat di persimpangan jalan. Memperingatkan Louis untuk mengawasi anak-anaknya karena banyak truk yang berlalu lalang di pagi hari maupun di malam hari, dan khusus jalan kecil memiliki cerita yang cukup bagus. And, who might you be? Mr. Crandall. Oh. All right. A good walk. It's nice to meet you. Same here. Come on, Ellie. Saat malam menjelang, Louis memutuskan untuk mengunjungi kediaman Jude agar semakin mengenal lingkungan barunya. Well, come on up and have a beer. Jesus. Need a glass? Not at all. Jude berkata jalan depan ini merupakan jalan satu-satunya menuju ke kota, dan jalan kecil yang aku maksud tadi menuju ke Pet Cemetery jika diartikan pemakaman hewan peliharaan. Dogs and cats, mostly. Fixed cat don't tend to wander. Well, I'll take it under advisement. Sure. And your bones. Keesokan hari diperkenalkan pembantu baru dari keluarga Louis bernama Dan Drigge. Alasan beliau ingin sekali bekerja di kediaman Louis agar cepat ditangani saat penyakit asmanya kambuh. Always thought it would be lucky to marry a doctor. Bye, Missy. Seperti saudara pada umumnya tidak ada jika tidak ada pertengkaran semasa kecil. Sebelum pergi ke tempat kerja untuk pertama kalinya, Louis membawa Cruz karena Cruz sedang sakit susah makan. It does happen. You explain it to her. Di kawasan rumah sakit tempat kerja dari Louis, di hari pertama Louis bekerja, ia langsung disuruh menangani pasien tertabrak truk bernama Pasco. Get them all out of here. Watch Boris. All right, get an ambulance here and get it right now. Let's do it by the rules, okay? Now move. I told Rachel not. Pasco sudah diambang ajalnya. Anehnya beliau mengenal dengan detail siapa yang sedang merawatnya. How did you know my name? So near to you. Saat malam, seperti ucapan Pasco di siang hari, akan mendatangi Louis untuk mengajak ke suatu tempat dan ingin memberitahukan sesuatu. Come on, Doc. Hey, why are you here? Pasco memperlihatkan pintu ruangan yang sekarang sudah menjadi rumahnya. Sambil pergi, ia berkata, tanah di sini sangatlah asam. Apa maksud perkataan dari Pasco? Pura-pura lupa. Lanjut. Yang dialami Louis bukanlah semata-mata mimpi, melainkan kejadian nyata dengan diperlihatkan tanah mengering menempel di kakinya.
Rachel merencanakan liburan semester untuk mengunjungi ayah dan ibunya, tetapi karena tuntutan dari kerjaan ia tidak bisa menuruti rencana dari istrinya. Singkat cerita, setelah Rachel beserta anak-anaknya pergi, Jude memberitahu ada kucing mati di depan rumahnya. I'm sorry. Jude berkata, ini saat yang tepat untuk memberitahukan sesuatu. Ikutilah saja nanti, setelah sampai aku akan menjelaskannya. Ternyata Jude mengajak ke sebuah tempat dan tepatnya berada di luar sisi matahari. He's on the other side of that. So, do we plant him on the outside of the circle? Time or two before. I know all the places. You stop. You'll crash. Just down here a little ways. Setelah melewati tebing bebatuan yang lumayan mengerikan, mereka akhirnya sampai di tempat ritual milik suku Indian kuno. This was their burial ground. I'd help you, but you gotta do it yourself. Jude terlupa sesuatu, meminta Louis agar merahasiakan aktivitas yang sudah mereka lakukan malam ini, terutama Rachel. Like the soil up there and the ones who are good at keeping secrets. Keesokan harinya, ternyata yang dimaksud Jude tanah tempat ritual peninggalan suku Indian bisa menghidupkan jasad kembali, tetapi minusnya perilaku yang bangkit tidak seperti pada saat masih hidup. East Egg Church. Shoot his way out. East. I'm not a vet. Akibat kejadian barusan, Louis langsung melaporkannya kepada Jude. Jude langsung menceritakan kisah semasa kecilnya, diawali seorang kolektor kain-kain tua yang selalu menghantuinya tentang tempat itu. Sebab beliau tahu tentang kejadian anjingku bernama Spot. Ketika dia mati, aku menguburnya di peninggalan suku Indian. Keesokan harinya, Spot kembali, tetapi dia bukan anjing yang aku kenal sebelumnya. John, come and get your dog! Spot came back on order. Ain't ready for her favorite pet to die. Well, as you saw, his bone's still hot. Has anyone ever buried a person up there? It really is. Which is where the... Kisah langsung dibawa ke bandara karena hari ini istri beserta anak-anaknya selesai liburan. Ellie berkata tadi malam bermimpi tentang Krut yang koit tertabrak truk dan ayah beserta paman Jude menguburnya di Pet Sematary. Apakah Ellie indigo atau IndiHome saya pun juga kurang tahu. Singkat cerita, setelah berada di rumah, Ellie tidak seperti biasanya memperlakukan kucing kesayangannya. Can cats have shampoos? Church smells bad. I'll cough up the money, Ellen. Di tempat kediaman dari Dan karena penyakit yang ia alami dan hidup sebatang kara, ia memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri. Sebelumnya, ia menulis pesan untuk keluarga Louis. Maaf ya, klip terlalu ngeri, ditonton juga tidak enak, kita skip aja, langsung menuju ke tempat pemakaman. Give you peace. Amen. She's been throwing up ever since Mrs. Rogers come. Diperlihatkan sebuah truk tangki yang biasa berlalu lalang di kawasan Louis. Si sopir kita panggil saja Ferdi. Yang patut kita tiru bukanlah drama-drama, melainkan beliau melakukan pekerjaannya dengan tenang tanpa ada tekanan sama sekali. Beralih di kediaman Louis, selesai pemakaman Dan, Louis mengundang Jude untuk makan siang bersama. Petaka dimulai saat Gag menjatuhkan pegangan layang-layangnya yang menyebabkan Ellen kakak bawel yang selalu ingin diperhatikan mengucapkan kata-kata makian kepada adiknya sendiri. Numb shit. I want to fly it. The baby! Gag pun berakhir koit, padahal kejadian tersebut di scene awal sudah pernah dialami. Untungnya masih bisa diselamatkan oleh Jude, karena kejadian yang dialami oleh Gag menyebabkan ayah dari Rachel murka kepada Louis.
Selesai pemakaman Gek, Rachel memutuskan pisah ranjang untuk sementara waktu bersama Louis. Setelah mengantarkan anak-anak beserta istrinya, Louis mengunjungi Gek kembali, berencana melakukan hal yang sama yang sudah ia lakukan kepada Claude. Pasco tidak kehilangan akal mendatangi mimpi dari Ellie. Setelah Ellie terbangun, Ellie menceritakan mimpinya. Seseorang bernama Pasco mengatakan ayah sedang melakukan hal yang buruk. Pasco merupakan hantu yang baik. Alasan dia datang ingin membantu keluarga kita karena ayah dulu pernah membantunya semaksimal mungkin. Sally, there are no ghosts. Scout. Where do I know that name? Just Rachel langsung mengabari Jude, meminta Jude untuk sesegera mengabarinya jika menemui Louis, karena Ellie kembali bermimpi buruk tentang kejadian yang akan dialami ayahnya nanti. Setelah telepon dimatikan, Jude mengetahui maksud dari mimpi Ellie, bergegas menunggu di depan rumah untuk mencegat Louis. Berfokus ke Louis, beliau sudah selesai menggali dan langsung membawa anaknya menuju ke tempat peninggalan suku Indian kuno. Di lain sisi, di tempat Rachel, ia melihat sebuah foto terpajang rapi bergerak secara sendirinya. Tiba-tiba, ternyata Rachel sudah melakukan perjalanan kembali dengan bantuan dari Pasco. Di kediaman Jude, beliau malah tertidur yang membuat Louis dengan mudah melancarkan niatnya yang salah. Padahal teror dari penunggu Samatari untuk menakut-nakuti Louis agar tidak melakukan rencananya, dimulai dari suara-suara orang tertawa, pohon tiba-tiba jatuh secara sendiri, hantu yang menampakkan dirinya, semua tertutup terhalang oleh tekad dari Louis. Kesialan kali ini menuju ke Rachel secara tiba-tiba ban mobilnya meledak. Di tempat ritual di belakang Gek sudah bangkit, berlanjut ke perjalanan Rachel yang melihat truk melintas di depannya. Gek sudah tiba di rumahnya, pasti kalian sudah bisa menyimpulkan akibat jasad bangkit dari tempat ritual. Niat Gek pulang hanya untuk mengambil pisau bedah milik ayahnya. Jude mendengar seseorang yang membuka pintunya. Setelah berada di dalam, ia melihat jejak kaki kecil berada di rumahnya. Jude menyadari Gek sudah bangkit. Secara perlahan Jude mengikuti suara Gek dan ternyata bersembunyi tepat di bawah tempat tidur. Jude koik dengan tragis, berlanjut ke pengantaran yang dilakukan oleh sopir. Ternyata bantuan yang didapatkan oleh Rachel merupakan ulah dari Pasco. Hell, I didn't get a ticket, lady, so I'm not. Di kediaman Jude tidak ada orang sama sekali. Rachel terkejut mendengar suara dari anaknya yang berada di sebuah ruangan. that's something, Mommy. I brought you some. Pagi kembali datang, Louis menyadari Gek semalam sudah pulang. Terkejutnya Louis, Gek pulang hanya untuk mengambil pisau bedahnya. Seketika telepon berdering. And I told you I can't talk to you right now. Alright, Dad.
First, I play you. Mommy, we play, Daddy. Sebelum mendatangi anak-anaknya yang sudah menjadi kopet, Louis mengakhiri penderitaan kucingnya dengan obat yang ia racik sembari mengecek apakah obatnya benar-benar mengkoitkan. Back from the dead. Louis melihat tas istrinya berada di depan pintu. Setelah berada di rumah, kediaman dari Jude sudah menjadi tempat syuting film horor. Bertepat di tangga, Louis melihat sepatu milik istrinya. Sambil mendekati gag, Louis menyiapkan suntik yang sudah ia siapkan. Sudah dipastikan gag koik, Louis khawatir jika gag akan bangkit. Ia bersegera menghanguskan kediaman Jude dan cuma menyisakan istrinya. Waited too long with Gage. Peringatan dari Pasco tidak didengarkan sama sekali. Entah apa yang dipikirkan oleh Louis sampai ingin melakukan hal yang sama berulang-ulang kali. And he tends it. Kisah ditutup, Louis sedang menyiapkan kartu untuk bermain bersama sang istri. Pukul sudah tepat 12 malam, pertanda Rachel istrinya akan datang. Tamat ending yang cukup kebangkitan. Pesan-pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jangan percaya ritual-ritual yang menyesatkan, karena apa? Ujungnya pasti penyesalan. Saya pamit, jangan lupa mandi dan tetap bekerja. Jangan lupa komentar mengenai pembahasan film hari ini. See you!